Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Dan ketahuilah bahwasanya manusia di dalam menuntut ilmu ini terbahagi kepada 3 keadaan. Manusia di dalam menuntut ilmu ini, maksudnya ilmu agama, terbagi kepada 3 keadaan. Pertama, orang yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat. Mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai sangu bekal ke negeri akhirat. Maka ia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keridhaan Allah dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk di dalam golongan orang yang beruntung. Golongan inilah golongan yang mereka menuntut ilmu, setiap kali perjalanannya dimintakan ampun dosa-dosanya oleh para malaikat, oleh seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Mereka itulah orang-orang yang andai kata dia mati dalam menuntut ilmu, maka matinya sebagai salah seorang syuhada, yaitu orang-orang yang mencari ilmu hanya tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan negeri akhirat. Yang kedua, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera dunia dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda. Ini menuntut ilmu agama dengan tujuannya adalah supaya dapat keuntungan dunia, supaya dimuliakan oleh orang, supaya mendapat pangkat kedudukan, supaya mendapat harta dan benda. Nah, ini orang golongan yang kedua ini ialah orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah." Itu ia orangnya, bahwa siapa yang menuntut ilmu yang semestinya dituntut dengan ilmu itu karena Allah, ilmu yang mesti dituntut karena Allah, sedangkan dia karena dunia, ini orang tidak akan mencium, tidak akan mendapat bau-bauan surga. Ilmu yang mestinya dituntut karena Allah dirubahnya karena dunia. Lain halnya orang menuntut ilmu yang memang karena dunia. Misalnya orang menuntut ilmu kesehatan supaya bisa mengobati orang, nah itu kan jadi masalah, karena ini ilmu yang bukan dituntut mayubtagha bihi wajhullah. Orang menuntut ilmu pertanian supaya nyaman kena aku betani bisa. Orang menuntut ilmu pertukangan supaya bisa bertukang, nyaman kayaknya banyak diupahi orang, aku gawianku bagus. Aku menuntut ilmu apa namanya lagi, perbingkilan, perbaikan mesin, seluas-luasnya menuntut ilmu supaya orang banyak datang mengantar barang lawan aku. Nah itu kan jadi masalah, karena itu ilmu bukan yang mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa menuntut ilmu dari sesuatu yang dituntut dengannya karena Allah,
untuk mendapatkan dengannya bagian daripada dunia, maka orang tersebut tidak akan mencium, tidak akan mendapati bauan surga. Ilmu fikih itu ilmu yang mesti karena Allah. Nah, dia menuntut ilmu fikih habis-habisan. Dia perdalam ilmu fikih sedalam-dalamnya, supaya dengan dalam ilmu fikih kena aku nyaman. Jadi pengulu kawa, jadi naib kawa, orang bertakun hukum macam-macam kawa, untuk kepentingan dunia. Nah, ini yang dimaksud dengan golongan yang kedua ini. Orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera dunia dan mendapatkan kemuliaan, pangkat dan harta benda. Orang mengaji ilmu faraid, membagi waris. Dia perdalam ilmu perwarisan itu menurut hukum Islam. Tujuannya apa? Untuk membuka praktik konsultasi hukum faraid. Ini ada berlaku. Mungkin di kota-kota besar konsultan hukum faraid itu dibayar, misalnya kena warisannya 1 miliar, dapat 2% daripada itu umpamanya. Nah, ini tujuan mengaji ilmu faraid untuk mencari keuntungan dunia. Padahal ilmu faraid itu ilmu hukum Allah, namun mesti dituntutnya pun karena Allah. Sedangkan ia sendiri menyadari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan maksudnya. Inya menuntut ilmu karena dunia. Inya sadar, aku ini salah, aku ini luput menuntut ilmunya karena dunia. Tapi kadang-kala menghentikan itu. Terus saja tujuannya macam itu, tapi niatnya dalam hatinya tahu bahwa ini luput, ini salah. Nah, maka orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya. Jikalau ia mati sebelum sempat bertobat, maka dibimbangi ia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah, kalau mau dimaafkan atau disiksa. Tetapi kalau ia mendapat taufik sebelum matinya, lalu ia bertobat dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan tercuai, yang tertinggalkan, maka bolehlah ia dikumpulkannya bersama golongan yang beruntung, karena orang yang bertobat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Orang menuntut ilmu agama, tapi tujuan bukan untuk meninggikan agama. Ya, ini tuntut ilmu agama, tujuan bukan untuk meninggikan agama, tapi untuk kepentingan pribadi. Ini orang salah, inya pun merasa bahwa dia salah. Nah, kalau orang ini terus-menerus demikian, mati belum tobat, dikhawatirkan matinya kada baik. Nah, kalau ingin dapat taufik dari Allah, dapat hidayah, kalau dia tobat sebenar-benar tobat, dia akan kembali termasuk kepada golongan orang-orang yang beruntung tadi. Karena orang yang tobat daripada dosa sama halnya dengan orang yang tidak berdosa, sama. Yang ketiga, orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan bermegah-megah dengan kedudukan dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya. Ia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut keuntungan dunia. Ini golongan yang ketiga.
orang yang menggunakan ilmunya untuk menghimpunkan harta benda. Orang yang tujuan dengan dakwahnya untuk mengumpulkan harta benda, atau orang yang tujuannya menuntut ilmu untuk menghimpunkan harta benda. Dia menuntut ilmu itu dengan harapan bila mana punya ilmu, seluruh hajatku akan dikabulkan orang, dan aku akan banyak dapat mengaup keuntungan-keuntungan dunia. Nah, ini golongan yang ketiga. Walaupun demikian, ia masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahwa ia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ini lebih buruk daripada yang kedua tadi. Golongan yang kedua, ini menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ini sadar, aku ini luput, aku ini salah. Cuma terus saja mengaji kada karena Allah, tahu pada salah. Nah, yang ketiga ini niatnya sudah luput, pekerjaannya luput, hatinya merasa bujur. Nah, hatinya merasa bujur. Masih terpedaya lagi dengan sangkaannya bahwa ia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, karena ia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Ia bercakap seperti percakapan ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama, padahal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan haluba dalam menghimpunkan kekayaan dunia. Nah, ini golongan yang ketiga. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa. Binasa. Jahil dan tertipu dengan hilah, dengan tipu daya syaitan. Dan sangat tipis harapan untuk ia bertobat kepada Allah, karena ia telah menyangka bahwa dirinya termasuk di dalam golongan orang yang baik. Nah, ini orang berat untuk dibaiki, ini orang berat untuk bisa diluruskan, karena sesuatu yang salah dalam perilakunya dianggapnya dia masih punya kedudukan tinggi di sisi Allah, dia masih punya kedudukan yang mulia di sisi Allah, padahal salah. Ini bukannya kekasih Allah, tetapi adalah musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang dikatakan oleh Ka'ab radhiyallahu anhu. Ka'ab menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berilmu di akhir zaman. Yakunu fi akhir zaman ulama. Di akhir zaman itu nantinya ada ulama-ulama, mereka alim. Yuzahidunan nasa fid dunya wala yazhadun. Mereka ulama-ulama di akhir zaman itu menyuruh manusia untuk zuhud, agar benci kepada dunia, agar jangan mengumpulkan dunia. Tapi mereka sendiri ulama itu tidak melakukan zuhud. Nah, mereka ingin bahwa orang-orang meninggalkan dunia, supaya ingin seorang saja yang punya dunia. Yuzahidunan nas wala yazhadun. Mereka menyuruh orang zuhud, tapi mereka tidak zuhud. Yukhawwifunan nas wala yakhafun. Mereka itu selalu menakutkan kepada manusia kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Allah punya siksa yang pedih, Allah punya ini, punya itu. Tapi wala yakhafun, mereka sendiri kada takut kepada Allah. Mereka menakutkan bagaimana hukumnya orang yang riba, nanti siksanya macam ini, orang yang berbuat ini macam ini. Tapi mereka sendiri melakukan yang mereka takutkan itu. Yukhawwifunan nas wala yakhafun. Wa yanhauna an ghishyanil wulad wa ya'tunahum. Mereka ulama-ulama di akhir zaman itu, kata Ka'ab rahimahullah,
mereka melarang orang dekat dengan kerajaan. Kada baik dekat dengan pemerintahan, kada baik dekat dengan kerajaan, kada baik dekat dengan pejabat karena hartanya kada nang baiknya. Tapi wahum ya'tun, mereka sendiri mendatangi kepada pejabat-pejabat itu. Supaya orang lain jangan banyak ke pejabat, seorang aja nang ke pejabat. Ke pejabat itu kada bagus, bakawan pejabat itu kada baik. Tapi wahum ya'tunahu, mereka mendatanginya, mereka dekat dengannya. Yuqarribunal aghniya dunal fuqara, mereka hanya mendekati orang-orang yang kaya dan mereka menjauhi orang-orang yang fakir miskin. Orang-orang yang miskin kada kawa dekat dengan inya, orang-orang yang lemah kada kawa dekat. Nang kawa dekat lawan inya, nang kawa mengaji lawan inya hanya orang-orang yang kaya. Yataghayaruna 'alal ilmi kama tataghayarun nisa 'alal rijal. Mereka itu cemburu atas ilmu sebagaimana cemburunya perempuan atas laki-laki. Kalau ingin tuh melajari sesuatu, ada orang lain melajari, ini cemburu. Macam bini-bini cemburu lawan lakinya dianu orang sama. Nah mestinya kalau ulama yang benar itu gembira, di mana makin banyak orang buka pengajian makin suka. Karena makin berkembang syiar Islam. Ada ini kada. Ulama akhir zaman ini kata Ka'ab rahimahullah tadi, bila mana ada orang buka ilmu ini sakit hati. Kenapa? Ampunnya pacang tak ancam, ampunnya pacang bakurang. Yaqdabu ahaduhum ala jalisihi idza jalasa ghairah, dia akan marah kalau ada muridnya itu mengaji ke orang lain. Yaqdabu ahaduhum ala jalisihi idza jalasa ghairahu, dia marah kalau muridnya mengaji ke lain. Ini ulama akhir zaman. Kita mengaji ke lain ku sumpahi kadang murid daya lagi. Mestinya makin murid makin banyak guru makin bagus, makin banyak ilmu pengetahuan nang didapatnya. Hal ini kada murid mengaji ke lain disumpahi kada diridai. Dia marah kalau muridnya menuntut ilmu ke orang lain. Nah ini bukan ulama, kata Ka'ab, ulaikal jabbarun a'daur rahman. Ini bukan ulama, ini orang-orang jabbar, orang-orang yang musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah termasuk di dalam golongan yang ketiga tadi. Kalau ingin menuntut ilmu, menggunakan ilmu karena Allah, kada akan terjadi hal-hal seperti kelakuan ulama di akhir zaman tadi. Jahil dan tertipu dengan hilah syaitan, dan sangat tipis harapan untuk bertobat kepada Allah karena ia telah menyangka bahwa dirinya termasuk di dalam golongan orang yang baik. Ia merasa dirinya paling baik, ia merasa paling bujur, ia merasa paling takwa, padahal salah. Nah orang seperti ini kada kau diurus, padahal ia telah lupa akan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Maksudnya dia lupa akan firman Allah ini, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu memperkatakan barang yang tidak kamu amalkan? Kenapa kamu menyuruh orang sesuatu yang kamu belum mengamalkannya? Dan orang seperti ini sebenarnya termasuk di dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usul. Artinya ujar Nabi kita, selain daripada dajjal ada satu perkara yang sangat aku bimbangkan, khawatirkan, aku takutkan lebih daripada dajjal.
Lalu ada orang yang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka ialah ulama usu. Ulama usu, ulama yakni ulama yang jahat. Ulama yang jahat. Kayak apa contohnya ulama-ulama yang jahat itu? Seperti hadis, seperti perkataan Ka'ab rahimahullah tadi antara lain. Imam Ghazali memberikan contoh tentang ulama-ulama yang jahat itu. Beliau menulis tentang sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bagaimana kelakuan-kelakuan atau akhlak-akhlak ulama-ulama yang dikatakan tadi. Beliau mengatakan, wa minal ulama may yakhzunu ilmah fala yuhibbu an yujada inda ghairih. Ini contoh-contoh kelakuan-kelakuan ulama-ulama yang ditakutkan Nabi, lebih ditakutkan daripada Dajjal dalam hal membahayakan umat. Wa minal ulama man yakhzunu ilmahu fala yuhibbu an yujada inda ghairih. Ada di antara ulama, salah satu kelakuan ulama yang jahat itu adalah ulama yang menyimpan ilmunya. Dia tidak suka ilmunya itu didapat di orang lain. Jadi ini hendak sorangan hanya bisi ilmu itu kada akan bagi ke orang lain. Orang lain kada boleh mengetahui ilmu itu. Disimpan untuk dirinya aja. Misalnya ada 10 ilmu, ini bisa ilmu nahu, ini bisa ilmu saraf, ini bisa ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ini bisa semuaan diajarkan kecuali sebuting. Ini kada boleh aku bagi saya kurang tahu. Nah, itu termasuk akhlak kelakuan ulama suh. Kata Rasulullah, fadzalika bidarkil awal minan nar, itu ulama yang seperti itu nang mau menyembunyikan semacam ilmu tadi, itu dia akan berada di tingkatan pertama daripada api neraka. Di tingkatan pertama daripada api neraka. Nah, contoh yang kedua, wa minal ulama man yakunu fi ilmihi bi manzilati sultan in rudda alaihi syai'un min ilmihi aw tuhuwina bi syai'in min haqqihi ghadiba fadzalika fi darki tsani minan nar. Ada juga ulama yang jahat ini, dia menempatkan ilmu yang ada pada dirinya itu seperti menempatkan kerajaan. Jika ilmunya ditolak orang atau dia tidak dihormati orang, dia akan marah. Nah, jadi ini maulah ilmu yang ada pada dirinya itu untuk memperbudak orang. Sehingga kalau ada saran-saran yang ampunnya kada diterima orang, ini sarik. Ada pendapat ini yang kada dipakai orang, ini marah. Nah, ulama-ulama yang seperti ini yang maulah ilmunya macam jadi kerajaan, kan macam raja itu boleh menyuruh A, kada diasi dihukumnya kita sarik kerajaan itu. Nah, ini ulama ini orang yang bila sarannya kada dipakai, pendapatnya kada dipakai, dia akan marah. Nah, maka ulama seperti itu menempati tingkatan yang kedua daripada api neraka. Tingkatan yang kedua daripada api neraka. Ulama yang menjadikan ilmu sebagai alat, sebagai umpama kerajaan. Yang ketiga, wa minal ulama man yaj'alu ilmahu wa gharaib hadithihi li ahli syarab wal yasar wa la yara ahlal hajah lahu ahla. Yang ketiga, contohnya ulama yang jahat tadi adalah ulama yang hanya memberikan ilmunya kepada orang-orang terhormat dan orang-orang kaya. Kalau kada sugih, kada kau dapat ilmuku larang harganya.
Orang miskin kada kau mengaji lawaninya. Padzalika bidarkis salis minan nar. Ini ulama yang jahat. Dia berada di tingkatan yang ketiga daripada api neraka. Wa minal ulama man yansibu nafsahu lil futya fayubti bil khata. Padzalik bidarkir rabi minan nar. Yang keempat, ulama yang jahat ini contohnya adalah ulama yang suka memberikan fatwa. Fatwa itu lain dakwah. Dakwah itu mengajak orang ke jalan Allah. Dakwah itu mengajak orang sembahyang berjamaah, mengajak orang meninggalkan maksiat. Itu artinya fatwa apa? Dakwah ilallah. Kalau fatwa ini adalah orang yang menerangkan tentang hukum-hukum Islam. Inya ini katujuban berfatwa. Padahal luput fatwanya itu. Nah, artinya kadang menguasai ilmu sudah wani-wani berfatwa. Nah, ini ulama yang jahat juga. Kalau ulama yang baik paling hati-hati memberikan fatwa hukum itu kepada orang. Nah, ulama yang jahat katujuban berfatwa sedikit haram. Itu haram, ini haram. Amun bujur haram itu. Nah, itu dikedudukan di nomor 4 daripada api neraka. Kemudian lagi contohnya ulama yang jahat yang ditakutkan Rasulullah tadi, wa minal ulama man yatakallamu bi kalamil yahud wan nasara liyaghzula bihi ilmuhu fadzalika bidarkil khamis minan nar. Ada ulama-ulama yang bila berbicara tentang ilmu dia seringkali menggunakan perkataan-perkataan Yahudi dan Nasrani supaya dianggap orang dia punya ilmu yang luas, punya ilmu yang dalam. Bila bicara ini keluar bahasa Inggrisnya, keluar bahasa Perancisnya, supaya dianggap orang ini ahli dalam berbagai hukum, berbagai ilmu. Nah, tujuannya macam itu. Nah, ini ulama yang jahat juga ngarannya di neraka andaknya di lantai yang kelima. Wa minal ulama man yattakhidhu ilmahu muru'atan wa nubla wa dzikra pinnas. Ulama yang jahat lagi contohnya adalah ulama yang menjadikan ilmu itu untuk mendapatkan sanjungan pujian di mata manusia. Ilmu dijadikannya alat untuk kemuliaan, untuk sanjungan pujian. Nah, badzalik bidarkis sadis minan nar, ini di urutan yang ke-6, di lantai yang ke-6 daripada api neraka. Dan yang terakhir yang ke-7, minal ulama man yastafizuhu zahul wal ujbu fa in wa'iza anafa wa in wa'aza anafa wa in wa'iza anifa fadzalika bidarkis sabi minan nar. Contoh ulama yang jahat lagi adalah ulama yang punya sikap ujub, punya sikap sombong. Artinya macam apa? Si ulama ini bila diberi syarat, bila dia ceramah, bila dia dakwahnya keras. Wa iza wa'aza anafa, kalaunya ceramahnya keras, bumamai aja. Kata bumamai yang adanya lain dakwah. Dan bila mana dia diberi nasihat, dia akan marah. Nah, ada juga ulama yang itu kelakuannya. Ujar Nabi kita, bila mana dia berceramah, bumamai yang bisa sarik. Bila mana dia dinasihati orang, diberi saran oleh orang, inya nang sarik. Nah, itu ulama adalah golongan dimasukkan ke dalam tingkatan yang ke-7 daripada api neraka. Nah, jadi itulah contoh-contoh praktik-praktik yang kalau kita hendak jadi ulama mesti dijauhi contoh-contoh seperti itu, kelakuan-kelakuan seperti itu, karena jelas kelakuan seperti itu bukan kelakuan ulama yang mana mereka itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dajjal itu tujuannya sudah jelas untuk menyesatkan manusia.
Dajjal jelas tujuannya menyesatkan manusia. Tanda-tandanya pun ada. Tetapi ulama usu ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, namun amal dan perbuatan mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Karena amalan seseorang itu lebih berkesan daripada percakapannya. Kenapa Nabi sangat khawatir terhadap ulama yang jahat ini? Lebih khawatir daripada Dajjal. Dajjal itu jelas orang berjauhan karena ajakannya sesat. Nah, kalau ulama ini putungannya putungan ulama, surbannya surban ulama, bajunya baju ulama, kata-katanya hadis Quran nang keluar. Itu sulit membedakan orang awam mana nang bujur mana nang kada. Dan orang ramai lebih mudah tertarik dengan perbuatan ulama usu daripada perkataan mereka. Maka apa yang dapat dirusakkan oleh ulama usu ini dengan perbuatan mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dibaikkan oleh lidah mereka. Orang-orang yang jahil sebenarnya belum berani menghimpun dunia banyak-banyak. Orang-orang jahil sebenarnya kada berani mereka itu menumpuk-numpuk harta kekayaan. Kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama usu ini. Berhubung ulama-ulama ini berani menumpuk-numpuk harta, ulama ini berani mengumpul-ngumpul harta di situ kamari, akhirnya orang awam menjadi umpat wani mengumpul-ngumpul harta. Maka jadilah ilmu yang ada pada mereka sebab keberanian orang ramai membuat berbagai-bagai maksiat. Maka inilah yang sangat dibimbangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhama. Para anbiya itu mati kada ada mewariskan dinar dan dirham. Nah, jadi ulama itu adalah yang benar itu ulama pewaris nabi. Nabi-nabi sebelumnya, baik nabi kita Nabi Adam sampai seluruh nabi, mereka mati kada ada meninggalkan warisan dinar dirham, harta bertumpuk-tumpuk tuh ada. Nah, ulama pewaris nabi pun macam itu juga. Ulama yang mewaris nabi ini kalau nya mati kada akan bertinggal warisan di mana-mana. Si ulama mati bertinggal toko 20 buah, bertinggal motor 5 buah, bertinggal kebun sekian hektar, itu lain pewaris nabi ulamanya. Nabi mati kada bertinggal harta warisan. Nah, ulama pun yang pewaris nabi kalau mati kada bertinggal warisan, seperti itu juga. Al ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarrisu dirhaman wala dinara. Namun demikian nafsu ammarah, ulama usu ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan dan membisikkan kepadanya bahwa ia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia sehingga ia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah. Nah, syaitan selalu membisik ke dalam telinga ulama yang jahat itu. Bisikan syaitan apa? Engkau wahai ulama orang yang banyak berjasa dengan hamba Allah. Engkau yang banyak mengajarkan ilmu kepada manusia. Engkau patut menerima penghargaan-penghargaan daripada Allah. Engkau patut menerima anugerah-anugerah daripada Allah. Nah, itu bisikan syaitan kepada ulama-ulama yang jahat. Nafsunya juga mengkhayalkan kepadanya bahwa ia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain.
Syaitan selalu membisikkan ke telinga ulama. Selalu ada bisikan syaitan kepada ulama, engkau makhluk Allah paling top. Engkau makhluk Allah paling suci. Engkau makhluk Allah paling bersih. Kada putus-putusnya syaitan membisiki ulama di telinga. Supaya apa? Supaya ulama ini merasa bahwa dirinya lah orang yang paling mulia di antara yang lain-lainnya. Nah, bila sudah mahakuni bisikan syaitan seperti itu, maka jadilah ulama yang jahat. Jadilah ulama yang sesat. Nafsunya juga menghayalkan kepadanya bahwa ia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Nah, makanya kita wajib fardu ain mengingat selalu, sesudah mengetahuinya kita ingat selalu cara-cara yang kita terangkan pada minggu telah lalu, cara-cara untuk mengatasi atau menangkal bisikan-bisikan syaitan atau bisikan-bisikan nafsu amarah yang minggu dahulu itu. Kita wajib mempelajari itu dan wajib selalu ingat. Kalau syaitan membisiki telinga kita, ikam orang paling mulia di sisi Allah. Jadi syaitan, ikam orang yang paling takwa di sisi Allah. Ikam orang yang paling suci di sisi Allah. Bila di hati kita nyaman mendengar itu, bila hati kita ketuju mendengar bisikan itu, berarti kita termakan godaan syaitan. Nah, menangkalnya macam apa semalam tuh? Gunakan ilmunya. Nang tahu baik kadanya aku ini bukan ikam syaitannya, bukan diriku nang tahu baik kadanya aku ini. Wallah a'lam bimanittaqa, hanya Allah nang tahu siapa nang takwa. Aku ini hanya berusaha untuk jadi orang yang takwa. Aku berusaha hendak jadi orang yang bersih. Bersih balumnya itu Allah nang tahu, aku kada tahu. Nah, itu menangkal agar jangan sampai kita mengiyakan apa yang dikatakan syaitan. Wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Wahai para penuntut, maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Pertama mana tadi? Golongan pertama adalah golongan yang mencari ilmu untuk menjadikannya sebagai bekalan ke negeri akhirat. Maka ia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keridaan Allah dan negeri akhirat. Penuntut ilmu gesidin supaya 4 golongan nang pertama itu. Golongan itulah golongan nang beruntung. Golongan itulah amunnya mati sebagai syahid. Golongan itulah nang dijamin Allah kecukupan rezeki hidupnya. Allah menjamin orang yang menuntut ilmu rezekinya. Allah menjamin kebutuhan orang yang menuntut ilmu akan rezekinya. Untuk ilmu nang macam apa orangnya, golongan pertama itu. Kada akan sengsara hidupnya, kada akan susah, kada akan miskin orang menuntut ilmu agama, asalkan dia menuntut ilmu agama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Dan hati-hatilah supaya engkau tidak termasuk di dalam golongan yang kedua. Yang kedua aja jangan. Yang kedua orang yang menuntut ilmu atau orang yang menggunakan ilmu untuk mencari dunia. Tapi hatinya sadar bahwa inya ini salah. Hatinya sadar inya luput. Hatinya sadar inya dalam kemurkaan Allah. Tapi berhenti kada kawa. Nah, sama orang berbuat maksiat, peminum, pemabuk, penjudi,
Tapi nya tahu pada ini salah, inya ini jahat, inya ini kotor, inya ini hina di sisi Allah. Nah, ini lebih baik daripada orang nang pemabuk, peminum, penjudi, penjina, tapi merasa itu udah takdirnya Allah Ta'ala. Nah ini berat benar obatnya. Penjudi, pemabuk, segala macam, tapi di hatinya aku ini kehendak Tuhan itu nyamini kada kawai. Bila macam itu kada bakal baik manusia ini. Nah sama halnya golongan yang kedua ini, tingkah lakunya merasa sadar bahwa dia salah. Di dalam golongan yang kedua jangan jua, karena banyak sekali orang yang lalai yang telah direnggut oleh kematian sebelum ia sempat bertobat, maka rugilah ia. Nah khawatirnya kelompok yang kedua ini kada sempat tobat, terdahulu mati. Bujurnya mengakui salah, mengakui ruput, tapi belum tobat lagi mati. Nah dikhawatirkan matinya pun mati kada baik juga. Dan maka rugilah ya, dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga tadi. Golongan yang ketiga yang kelakuannya sudah kada baik tapi merasa punya kehormatan di sisi Allah. Kelakuannya menuntut ilmunya, niatnya kada baik, dakwahnya tujuannya dunia, tapi merasa bahwa dia mulia di sisi Allah. Jangan 4 golongan itu. Dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga, maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan. Bukan kekasih Allah kita, tapi a'da'ur rahman, musuhnya Allah, yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Orang golongan yang ketiga ini sulit diobati. Kenapanya? Merasa dirinya sihat, merasa dirinya baik. Nah kemudian maka apabila engkau bertanya apakah itu bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, di situ. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذريته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الواجبات علينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم احفظنا واحفظ من معنا وما معنا من البلاء والشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.